Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-temanku semua, berjumpa kembali dengan Mas Tegal, tentunya akan memberikan edukasi-edukasi yang akurat ya, yang mantap-mantap. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Apalagi di hari libur ini tentunya mantap pada berlibur, bersukaria ya, jalan-jalan, ajak main-main, cuan di PP ya, jajan-jajan dulu, santai-santai dulu, ke laut, nyebur ke laut ya, kecemplung. Hari ini saya akan memberikan berita mengenai daripada koin BTC ini didengkot daripada cryptocurrency. Saya akan bahas TA sedikit juga, nanti ada berita news-news yang mantap-mantap, tentunya jangan di skip-skip supaya Anda nggak bodoh kayak itu sih teman saya tuh, si Rido tuh, Rido ya, yang tanya-nanya dulu ini. Rido ini saya sebut namanya lo, sawer lo Rido, kepret lo ya, bercanda-bercanda ya. Ini BTC ini sekarang kondisinya lagi riskan sekali. Kalau Anda mau masuk ya Anda tanggung sendiri. Harus Anda punya apa namanya tujuan invest itu, tipenya. Kalau tipe apa ya? bukan tipe, bukan tipe ya. Tipe ya. Jadi basic yang lebih pas basicnya. Basicnya apa dulu ya? Kalau long invest cicil dikit-dikit nggak masalah, karena apa, penurunan sampai berapa nggak ada yang tahu, tergantung market ya. Itu di situ kita yang ikut market, bukan market yang ikut lo ya, canda. Itu di situ ya. Jadi kalau kondisi sekarang ini memang untuk yang main trade ya itu hati-hati, karena yang mempengaruhi daripada harga kripto ini kan pertama kan juga TA. TA itu kan digunakan trader di seluruh dunia. Memang kalau lihat TA-nya itu kondisi BTC di atas ini, di daily-nya ini waktunya TP. Lah bagaimana nggak TP yang masuk di 250 juta, yang masuk di harga 300 juta, yang masuk di 400 juta, yang masuk di 500 juta, bahkan 550 juta masuk sekarang sudah cuan banyak. Ya enggak? Waktunya TP enggak? Secara psikologi trader yang trading di seluruh dunia ini waktunya TP. Walaupun Anda lihat indikator apapun mereknya ya, mau yang pakai Ichimoku ini waktunya di atas, ini di atas nih waktunya TP. RSI juga di atas. Mau apa lagi? Itu kalau lihat trader di seluruh dunia dengan menggunakan TA waktunya TP. Akan tetapi yang mempengaruhi daripada harga ini satu itu TA tadi itu. Yang kedua fundamen ya, yang ketiganya bandar yang bikin kacau ya. Jadi kalau yang namanya TA ini sebetulnya ya akurat asal lagi kondisinya lagi tenang, lagi damai ya. Tapi kalau ada news-news yang kayak badai lah, itu yang bikin hancur TA. TA itu hancurnya karena fundamen itu ya, itu di situ. Kalau sekarang lagi kondisi tenang-tenangan seperti ini ya waktunya gunakan TA. Tapi kalau nanti ada news-news TA-nya bubar, kalang kabut, nggak ada harganya, nggak ada nilainya, nggak ada gunanya lagi. Yang namanya TA itu kalah dengan fundamental itu. Tapi kalau seluruh trader di dunia dalam trading, tapi dalam trading pasti akan menggunakan TA. Makanya juga penting ya, tapi kalah dengan news. Sekarang saya bahas biar nggak muter-muter. BTC ini kondisinya kalau kita masuk tuh riskan sekali, karena ini harganya harga di pucuk. Yang mereka masuk kemarin-kemarin udah cuan besar. Akan tetapi jika nanti tahun 2024 itu ada super siklus ya, yang mana harga nggak akan turun lagi, begitu turun diserok. Jadi tergantung nanti news fundament ini gimana. Kalau melihat TA ini waktunya memang harus TP turun kondisinya ya. Tapi kalau nanti dihajar sama bandar yang namanya fundamen bagus, news ETF support dan segala macam, ya akan turun dikit langsung terbang lagi. Apalagi yang saya katakan tadi super siklus itu sangat bahaya. Begitu ada jual tuh ada yang serok lagi, karena nanti halving BTC tahun 2024 di bulan 4 itu yang kurang 130 hari lagi, dengan seiring block reward yang dipotong 50%, kelangkaan Bitcoin, tapi adopsinya dari institusi, waduh, wow, ETF support, wow, ini yang akan menjadikan super siklus ya. Makanya hati-hati. Dan ini beda dengan yang tahun-tahun kemarin 2021 ya. Kemarin penurunan itu kan memang kondisi sudah bear market. Kalau ini kan tahun 2024 ini mungkin biasanya setiap Januari kan ada bantingan, tapi ini belum tentu. Karena apa?
di bulan 3-nya pemangkasan suku bunga dari Fed ya, bulan 4-nya halving BTC, bulan 11 Pilpres US. Jadi semua event-event penting ada di situ. Saya rasa bantingan sudah nggak dalam lagi. Paling ya fat food untuk dia ingin serok ya pause di situ ya. Nanti langsung kita menuju ke berita yang mengenai daripada BTC ini. Kalau lihat TA sekarang itu waktunya TP untuk yang main trading, tapi kalau yang long invest ya cicil dikit-dikit nggak masalah. Semua keputusan ada di Anda semua ya. Oke, langsung ya, ini berita ini bisa dikatakan fat ya, bisa dikatakan fat food, juga bisa dikatakan benar. Jadi nanti harus saya dalami dulu ya, bukan celana dalam, dalami berita ini ya, akuratnya itu sejauh mana. Bitcoin terancam jatuh, JP Morgan prediksi aliran dana keluar dari GBTC sampai 2,7 miliar US dollar. Tapi ini baru prediksi, jangan dipercaya, barangkali ini fat ya, kayak jisa di Borgo ya, di penjara buruan ternyata lagi goyang dompet di Emirat Arab. Menurut laporan terbaru dari JP Morgan, Grayscale, Bitcoin Trust GBTC mungkin akan mengalami aliran dana keluar yang signifikan jika konversi menjadi ETF Exchange Trade Fund terjadi. Hal ini berpotensi memberikan tekanan turun pada harga Bitcoin. Ya emang turun, tapi hanya sesaat karena akan dipindahkan ke BTC ETF support. Paham ya? Jadi yang orang untuk long invest ya jangan takut. Dan yang belum masuk, ya ini waktu gunakan ya. Cuma waktunya singkat, kemungkinan setelah ETF support disetujui maka aliran akan pindah ke ETF support. Saya rasa paham ya. Jadi ini juga baru prediksi ya. Analis JP Morgan, namanya analis prediksi, belum tentu pasti. Analis JP Morgan memperkirakan bahwa nilai saham yang mungkin dijual setelah konversi mencapai sekitar 2,7 miliar US dollar menurut analis yang dipimpin oleh Nicholas ya, bukan Nicholas itu yang yang ngaco itu ya, bukan ya. Sebagian besar aliran pembelian didorong oleh spekulasi bahwa GBTC akan menjadi ETF. Jika ini terjadi, investor kemungkinan akan keluar dari dan mengambil keuntungan setelah konversi menjadi ETF. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang aliran dana keluar karena investor tampaknya membeli saham dengan diskon yang signifikan dalam antisipasi konversi menjadi ETF dengan niat untuk mendapatkan keuntungan ketika diskon terhadap nilai aset bersih dihapus setelah konversi. Wow. Dampak aliran dana keluar GBTC jika dana sebesar 2,7 miliar benar-benar keluar sepenuhnya, maka aliran dana keluar ini akan memberikan tekanan turun yang signifikan pada harga Bitcoin. Namun analis JP Morgan memperkirakan bahwa sebagian besar dana ini akan dialihkan ke instrumen Bitcoin lainnya seperti ETF support Bitcoin yang baru dibuat setelah persetujuan SEC. Ya, mantap kan? Akan dipindahkan ke situ. Jadi mungkin ada penurunan ya hanya sesaat saja, dan ini bisa digunakan Anda yang belum masuk BTC, tapi arahnya akan tetap ke atas coy ya. Jika hal ini terjadi, dampak negatif pada pasar akan lebih moderat. Namun analis JP Morgan juga memperingatkan bahwa risiko bagi harga Bitcoin cenderung miring ke downside. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan sebagian dari 2,7 miliar US dollar ya ini akan benar-benar keluar dari pasar kripto. Meski demikian, ada juga analis lain yang memprediksi lonjakan pasar kripto pada awal 2024 didorong oleh pemotongan setengah Bitcoin BTC halving. Wow, ini yang kita tunggu udah 4 tahun ya. Pada akhirnya meskipun ada prediksi aliran dana keluar GBTC yang signifikan, prospek pasar kripto masih menjanjikan dengan adanya kemungkinan persetujuan ETF support BTC oleh SEC tahun depan. Hal ini bisa mendorong harga BTC ketinggian baru. Memang yang saya baca-baca itu di artikel ya, itu memang akurat bahwa nanti akan disetujui di tahun depan di tanggal 10 Januari yang sebentar lagi ya. Mantap jaya tentunya ya.
Selain itu, penyelesaian Binance dengan agensi AS juga dianggap positif bagi pertukaran kripto dan industri secara keseluruhan. Yang mana juga GZ Binance itu kan memegang 63% ya dari dunia kripto, yang mana untuk digoyang sangat susah, dan dengan penyelesaian dengan 4,3 miliar US dollar maka urusan Binance selesai. Jadi juga mempengaruhi tingkat kenaikan daripada harga cryptocurrency tahun 2024, yang tentunya nggak mungkin yang namanya siklusnya 4 tahun sekali itu akan berubah. Selama ini masih mengikuti di dalam siklusnya BTC itu ya, jadi 4 tahun sekali, dan tidak ada yang namanya halving BTC ditunda seperti itu ya. Jadi saya rasa cukup berita sore ini untuk menambah semangat Anda dan untuk menjadikan strategi dalam investasi apa yang harus Anda lakukan ya. Tentunya riset mandiri akan lebih baik, akan lebih bijak. Posisi tepat masuk mungkin nanti jika aliran dana keluar 2,7 miliar US dollar kemudian BTC turun, ya itu saatnya masuk ya. Ketika nanti tiba-tiba ETF support disetujui, mungkin dana 2,7 miliar ini ya US dollar ini yang mungkin akan langsung masuk ke Bitcoin support, diperkirakan dari analis JP Morgan seperti itu. Mudah-mudahan ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa itu pasti ya, karena Mas Bro manusia biasa seperti aja, tentunya nggak sempurna ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Tolong sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.